Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Sungguh bersyukur dan bersukacita jika kita bisa kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalam setiap firman Tuhan selalu ada pesan dan rema yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, dalam aktivitas sehari-hari, entah itu pekerjaan, pelayanan, keluarga, untuk siapakah kita sebenarnya melakukannya? Kemudian, apakah semangatku mudah naik turun tergantung dari apresiasi manusia? Selanjutnya, jika tidak ada yang melihat atau memuji, apakah aku tetap mau memberikan yang terbaik? Dan yang terakhir, apakah aku menyadari bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap kesetiaanku? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan, pagi hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saya bersyukur buat setiap waktu, buat setiap kesempatan, buat setiap pelajaran, buat setiap firman yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap perkataan firman Tuhan itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami akan belajar hari ini Tuhan tentang bagaimana kami bersikap, bagaimana motivasi kami Tuhan, baik itu di dalam pekerjaan kami, di pelayanan kami Tuhan, dan bagaimana perasaan kami itu tidak harus disesuaikan dengan pujian orang-orang lain Tuhan, tetapi bagaimana apapun kondisi kami mau memberi yang terbaik, karena kami percaya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mari kita baca ayat ini sekali lagi bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ada sebuah kisah tentang seorang petugas kebersihan yang setiap pagi menyapu jalanan sebelum matahari terbit. Hampir tidak ada yang melihatnya, tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih. Namun setiap hari ia tetap datang tepat waktu, bekerja dengan sungguh-sungguh, memastikan jalan bersih dan nyaman bagi orang lain. Suatu hari seseorang bertanya, "Mengapa Bapak tetap rajin, padahal tidak ada yang menghargai?" Ia menjawab dengan sederhana, "Saya bekerja sebaik mungkin karena ini tanggung jawab saya, dan saya percaya Tuhan melihat apa yang saya kerjakan." Ilustrasi ini menggambarkan esensi dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Bekerja dan melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan. Kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang hidup di tengah berbagai pengaruh dunia, filsafat manusia, tradisi kosong, dan ajaran yang menjauhkan fokus mereka dari Kristus. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah pusat hidup, termasuk dalam cara kita bekerja dan melayani. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24 mengubah cara pandang kita tentang kerajinan dan kesungguhan. Ayat ini tidak hanya berbicara kepada pendeta, pelayan gereja, ataupun pemimpin rohani, tetapi kepada setiap orang percaya dalam setiap bidang kehidupan. Yang pertama, giat dengan segenap hati. Paulus berkata, "Perbuatlah dengan segenap hatimu." Ini berarti bukan setengah-setengah, bukan asal selesai, dan bukan hanya saat kita diawasi.
Giat bagi Tuhan berarti memberi kualitas terbaik, bukan karena takut pada atasan, tetapi karena kita menghormati Tuhan. Yang kedua, motivasi yang benar. Seringkali kita menjadi lelah bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena motivasi kita salah. Jika kita bekerja untuk pujian manusia, kita akan mudah kecewa. Jika kita bekerja untuk pengakuan, kita akan mudah iri. Jika kita bekerja untuk penilaian orang, kita mudah putus asa. Tetapi jika kita bekerja untuk Tuhan, kita akan menemukan makna bahkan di dalam hal-hal kecil dan rutin yang kita lakukan setiap hari. Yang ketiga, Kristus adalah Tuhan yang kita layani. Paulus menutup dengan kalimat yang kuat, Kristus adalah Tuhan yang kamu layani. Artinya, kantor bisa menjadi mimbar, rumah bisa menjadi tempat pelayanan, pekerjaan sederhana bisa menjadi ibadah. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di mata Tuhan jika dilakukan dengan hati yang benar. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah, yang pertama, kita mau memulai hari kita dengan doa sederhana. Tuhan, hari ini aku mau bekerja dan melayani untuk-Mu. Yang kedua, kita mau mengubah rutinitas harian kita menjadi sebuah ibadah. Lakukan setiap tugas kecil yang menjadi bagian kita, yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh kesetiaan dan penuh dedikasi. Yang ketiga, kita tidak bergantung pada pujian manusia. Ingat, Tuhan melihat yang tersembunyi. Kemudian yang keempat, tetap setia meski tidak dihargai. Upah sejati datang dari Tuhan. Dan yang kelima, evaluasi motivasi hati kita secara rutin. Tanyakan, apakah aku melayani dengan kasih dan sukacita hari ini? Hari ini Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk rajin, tetapi giat dengan hati yang benar. Dunia mungkin tidak selalu melihat, menghargai, ataupun mengerti apa yang kita lakukan. Namun Tuhan melihat setiap kesetiaan yang dilakukan dengan kasih. Mari kita jalani hari ini dengan kesadaran bahwa setiap pekerjaan adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, dan setiap kesetiaan kecil tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah hidup dan pekerjaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau mengerjakannya dengan segenap hati kami. Bukan setengah-setengah, bukan asal-asalan selesai, bahkan bukan hanya ketika kami diawasi, tetapi itu menjadi bagian hidup kami untuk kami memberikan yang terbaik, karena kami menghormati Engkau, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarkan kami juga memiliki hari ini Tuhan, ajar kami untuk memiliki motivasi hati yang benar, bukan untuk mengejar pujian manusia, bukan untuk tentang pengakuan, dan bahkan bukan untuk penilaian yang semua orang bisa berikan Tuhan. Kami percaya kami mau bekerja Tuhan untuk Tuhan. Kami mau menemukan bahkan setiap makna yang ada ketika Tuhan memanggil kami berada di dalam sebuah komunitas, di sebuah tempat kerja, di dalam sebuah pelayanan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap rencana-Mu tidak pernah terjadi sembarangan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan punya selalu maksud dan tujuan untuk kami. Dan kami percaya adalah Engkau yang kami layani Tuhan. Oleh karena itu kami selalu rindu untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai motivasi kita tiap hari untuk selalu memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.